Update terkait kasus kematian diplomat Arenda Payunan yang ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan dengan kepala yang terlihat oleh lakban dan ditemukan oleh penjaga kosnya pada 8 Juli 2025 kemarin di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, ada penemuan terbaru ya terkait dengan kematian mendiang ini. Jadi tepat 1 hari ditemukannya mendiang ini tuh tampak berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu tempat dia bekerja. Dan karena hal tersebut membuat masyarakat ini tuh menduga apa jangan-jangan mendiang ini tuh emang berniat untuk mengakhiri hidup ya, karena dia sendirian berada di rooftop malam-malam seperti yang mau loncat. Dan kalau dilihat dari rekamannya ini, mendiang ini tuh seperti lagi ngelamun ya di atas rooftop itu. Tapi hal ini tuh tampak biasa aja ya. Ya mungkin aja kalau mendiang ini tuh hanya sekadar menghilangkan penat aja di ketinggian. Dan apalagi kalau dia ini tuh seorang pria ya, karena pria biasanya memikirkan kehidupan dengan cara menyendiri seperti itu. Dan ini bukan hal yang aneh ya. Terus kemudian dia awalnya membawa tas ransel dan belanjaan, tapi saat dia turun dia nggak bawa ranselnya itu. Dan bisa dicek ya dari penemuan tersebut ada apa di dalam tasnya itu, bisa saja menjadi petunjuk atas kematiannya ini. Terus kemudian ada perbedaan statement dari penyidik, yaitu dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan kalau mendiang itu berada di rooftop di jam 21.43 sampai jam 23.09. Nah, sedangkan kalau kita cek di awal-awal kejadian, Kapolsek Menteng mengatakan kalau ada salah satu penjaga kos, Siswanto, menyatakan di malam itu mendiang ini berada di area kos di jam 22.15. Mendiang itu terlihat ngambil makanan yang dia pesan dari ojek online dan bahkan sempat menyapa penjaga kos. Nah, coba kita saksikan ya statement pertama dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Terus kemudian statement dari Kapolsek Menteng pada saat awal-awal kejadian. Dari si penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22.15 sempat menyapa korban sambil makan malam, karena kebetulan malam kemarin itu dalam kondisi hujan intensitas sedang. Lanjut menyapa korban dan menjawab, "Oh iya Pak, itu aja," dari penjaga kosnya. Demikian. Nah, kalau mendiang ini tuh berada di rooftop di jam 21.43 sampai jam 23.09. Lantas siapa yang berada di area kos di jam 22.15 dan bahkan sempat menyapa penjaga kos? Hal ini tuh menjadi perdebatan ya. Apakah ini tuh ada indikasi kebohongan ataukah hanya kesalahan teknis saja? Karena kan kasus ini tuh udah lama ya, di awal Juli, dan tentunya data CCTV itu sudah dihasil kalibrasi. Apakah mungkin data dari kalibrasi ini tuh ada yang kurang tepat ataupun keliru? Jadi kalibrasi itu merupakan penyesuaian waktu CCTV, bisa dipercepat ataupun diperlambat disesuaikan dengan waktu yang sebenarnya. Dan hal ini tuh bisa terjawab dari ahli ya.
bagaimana dia mengkalibrasi waktu CCTV tersebut. Apa karena hal itu tapi kok bertolak belakang, yang mengindikasikan adanya rekayasa. Dan hal ini tuh menjadi dugaan di masyarakat ya, apakah yang disampaikan dari penyidik ini merupakan petunjuk atau ada sesuatu hal yang aneh. Namun dengan itu ditemukan di kamar kosnya dengan terdalit lakban dengan kondisi yang sangat janggal ya, dan ditemukan oleh penjaga kosnya, yang mana penjaga kosnya ini dapat telepon dari istrinya buat ngecekin kamar suaminya. Dan kalau menurut gua aneh banget ya istrinya ini, kenapa sekhawatir itu, dan kalau suaminya ini tuh tanpa kabaran di malam itu, kenapa enggak dianggap kalau suaminya ini tuh udah tidur, kenapa sekhawatir itu. Dan kalau menurut gua si istrinya ini tuh punya data yang tak terbantahkan yang memberi petunjuk tentang kasus ini ya, karena sebegitu khawatirnya dia terhadap suaminya sampai-sampai si istrinya itu nelpon 3 kali penjaga kos buat ngecek kamar suaminya. Dan hal itu nggak biasa ya, apa mungkin istrinya ini tuh takut untuk bersuara ya, karena takut ada yang mengancam di belakang sana. Gue jadi mikir seperti itu. Gue harap kalau si istrinya ini tuh cepat-cepat bersuara ya, karena jangan takut lah, karena saat ini udah banyak penyidik yang jujur. Kita tunggu klarifikasi dari penyidik terkait perbedaan pendapat yang disampaikan tadi. Dan sementara itu aja yang bisa gue update terkait kasus ini, dan untuk perkembangannya seperti apa kita nantikan saja kabar berikutnya.